Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas GGL, gaya gerak listrik. GGL atau gaya gerak listrik adalah beda potensial yang dihasilkan oleh sumber tegangan arus searah. Contoh dari sumber tegangan arus searah adalah baterai dan aki. GGL selalu mempunyai hambatan dalam atau dilambangkan sebagai R kecil. Nah, jika digambarkan, gambar GGL itu seperti ini. Sumber tegangan ada ini E dan R. Di sini ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, E itu sebagai GGL, R kecil itu sebagai hambatan dalam. Di dalam GGL, arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Oke, sekarang kita akan membahas susunan GGL. Yang pertama, susunan seri. Nah, ini GGL atau sumber tegangan listrik yang disusun seri. Di sini ada 1, 2, 3. Oke, pada persamaan pada GGL yang disusun seri adalah sebagai berikut. E seri sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3. Sedangkan R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jika E1 sama dengan E2 sama dengan E3 dan sama dengan E, dan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dan sama dengan R, GGL dan hambatan dalam pengganti seri adalah sebagai berikut. GGL seri itu sama dengan N kali E. R seri itu sama dengan N kali R. Di sini E seri itu GGL pengganti seri dengan satuan volt. RS itu sama dengan hambatan dalam pengganti seri dengan satuan ohm. Dan N itu sebagai banyaknya GGL yang identik. Sekarang menentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri tertutup. Ini GGL-nya atau sumber tegangannya disusun secara seri. Di sini ada GGL 1, 2, dan 3. Di sini ada hambatan luar. Dan ini di sini yang panjang itu melambangkan kutub positif dan pendek kutub negatif. Maka ada arus mengalir. Di sini I-nya. I sama dengan sigma E dibagi R total. Sama dengan N kali E per R besar ditambah R seri. Sama dengan N kali E per R besar ditambah N kali R kecil. Dengan N itu banyaknya GGL yang identik, R kecil itu hambatan dalam, satuan ohm, R besar itu hambatan luar atau resistor dengan satuan ohm juga, I itu kuat arus, satuannya ampere, sedangkan E itu sama dengan GGL, satuannya itu volt. Oke, sekarang untuk susunan paralel. Ini gambar sumber tegangan listrik disusun secara paralel. Di sini ada GGL 1, 2, dan 3. Ya, jika GGL disusun secara paralel, besar GGL dan hambatan dalam penggantinya adalah sebagai berikut. E paralel itu sama dengan E. Jadi kalau paralel itu nilai GGL-nya itu sama dengan 1. Itu GGL ya. Dan R paralelnya itu sama dengan hambatan dalam dibagi N. Dengan E paralel sama dengan GGL pengganti paralel, satuan volt. Dan RP sama dengan hambatan dalam pengganti paralel, satuan ohm. Dan N itu banyaknya GGL yang identik. Oke, kita sekarang menentukan besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian paralel tertutup. Ini rangkaian paralel tertutup. GGL-nya di sini ada 1, 2, 3 disusun paralel, maka I-nya sama dengan sigma E sama dengan R total. Tadi sigma E untuk paralel itu sama dengan E ya, per R. R itu hambatan luar ditambah R kecil per N. Dengan jumlah E, sigma E itu sama dengan jumlah GGL, satuan volt. R total itu hambatan total, satuan ohm. I itu sama dengan kuat arus. Maka kita akan membahas contoh soal. Untuk
contoh soal pertama. Tentukan besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian di bawah ini. Nah, di sini ada 3 GGL, 1, 2, 3. Ini disusun secara seri. Oke, ini susunan seri. Maka diketahui di sini E1 sama dengan E2 sama dengan E3 itu nilainya 3. Hambatan dalam 1 itu sama dengan hambatan dalam 2 dan sama dengan hambatan dalam 3, nilainya 1. Hambatan luarnya itu 3. Maka kita bisa gunakan rumus I sama dengan N kali E per hambatan luar ditambah N kali hambatan dalam. N-nya itu ada 1, 2, 3. GGL-nya ada 3. E-nya itu nilainya 3 per hambatan luar. Besarnya itu 3. Ditambah N-nya tadi 3 dan hambatan dalamnya itu 1. Maka 3 kali 3 itu 9. 3 ditambah 3 kali 1 itu 3 sama dengan 9 per 3 tambah 3, 6. 9 dibagi 6 itu 1,5 ampere. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, tentukan besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian di bawah ini. Kalau dilihat gambar rangkaian ini, GGL-nya itu disusun secara paralel. Nah, di sini ada E1 sama dengan E2 sama dengan E3 itu sama dengan E, nilainya 3. R1 itu sama dengan R2 sama dengan R3 itu nilainya 1. Hambatan luarnya itu sama dengan 3. Maka kita bisa menggunakan rumus untuk paralel itu E per R besar ditambah R kecil per N. E-nya itu nilainya 3. R besarnya itu 3 ditambah R kecilnya itu 1, N-nya itu per 3. Nah, sampai di sini jadi 3 per, samakan penyebut jadi 9 per 3 ditambah 1 per 3. Maka hasilnya 3 per 9 tambah 1, 10 per 3. Maka jadinya 3 kali 3 per 10. Hasilnya 9 per 10. Atau sama dengan I-nya itu 0,9 ampere. Dilihat dari soal nomor 1, ini nilai GGL, nilai hambatan dalam, dan nilai hambatan luar itu sama. Sedangkan kalau di nomor 1 itu disusun secara seri. Disusun secara seri, nilai I-nya itu sama dengan 1,5 ampere. Sedangkan kalau paralel, nilai I-nya itu sama dengan 0,9 ampere. Maka nilainya yang lebih besar itu yang seri. Maka kalau ada penyusunan sumber tegangan arus searah, misal baterai, itu lebih baik disusun secara seri karena dia menghasilkan kuat arus yang lebih besar. Oke, kita lanjut ke nomor 3. 4 buah baterai yang masing-masing ber-GGL 1,5 volt dan berhambatan 1 ohm. Dirangkai dan dihubungkan dengan sebuah lampu yang berhambatan 10 ohm. Berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian jika rangkaian itu dirangkai secara seri? Jadi ada 4 buah baterai, GGL-nya masing-masing 1,5, berarti ada E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E4, nilainya 1,5 volt. Terus hambatan dalam berarti ada R1, R2, dan R3 serta R4 itu nilainya 1 ohm. Dihubungkan sebuah lampu
berarti hambatan luar nilainya di sini 10 ohm. Ini 1 ohm. Oke, berapa kuat arus? Berarti I. Ini disusun secara seri. Maka N kali GGL per hambatan luar ditambah N kali hambatan dalam. Berarti N-nya itu ada 4. E-nya itu 1,5 per hambatan luarnya itu 10 ditambah N-nya itu 4, hambatan dalamnya itu 1. 4 kali 1,5 maka didapat 6 per 10 ditambah 4 sama dengan 6 per 14 atau 3/7 ampere. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4. 4 buah baterai yang masing-masing memiliki GGL 1,5 dan berhambatan 1 ohm dirangkai dan dihubungkan dengan sebuah lampu berhambatan 10 ohm. Berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian jika baterai itu dirangkai secara paralel? Soalnya sama dengan nomor 3. Cuma di sini dirangkai secara paralel. Berarti di sini ada GGL 1 sama dengan GGL 2 sama dengan GGL 3 sama dengan GGL 4 sama dengan itu nilai GGL. Nilainya 1,5. Terus ada hambatan dalam 1, hambatan dalam 2, hambatan dalam 3, dan hambatan dalam 4 itu nilainya 1. Hambatan luarnya itu sama dengan 10 ohm. Ini 1 ohm, ini 1,5 volt. Kita akan mencari kuat arus. Maka menggunakan rumus GGL per hambatan luar ditambah hambatan dalam per N. Oke, GGL-nya 1,5 per hambatan luarnya 10, hambatan dalamnya 1, N-nya 4. Jadi 1,5 per, samakan penyebut jadi 40 per 4 ditambah 1 per 4. Jadinya kalau 1,5 itu 3/2 per 41 per 4. Jadinya 3/2 dikali 4/41. Ya, dibagi 2 dapat 2, ini dapat 1. Jadinya 6/41 ampere. Oke, lanjut ke nomor 5. 4 buah resistor, masing-masing dengan hambatan 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Disusun secara seri. Rangkaian tersebut dihubungkan sumber tegangan dengan GGL 18 volt dan hambatan dalam 1,5 ohm. Hitunglah kuat arusnya. Maka kita cari dulu hambatan luar totalnya. Dihubungkan secara seri. Di sini ada R1 sama dengan 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 4 ohm, dan R5-nya 5 ohm. Terus GGL-nya 18 volt, dan hambatan dalamnya itu 1,5 ohm. Kita cari dulu ini dihubungkan secara seri, maka cari R seri. 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Jadinya 14 ohm. Nah, kita bisa cari I-nya itu GGL per hambatan luar ditambah hambatan dalam. Karena ini hambatan luar GGL-nya cuma 1, bikin seperti ini aja. GGL-nya 18 per hambatan luar 14
ditambah 1,5. Sama dengan 18 per 15,5. Jadinya kita jadiin pecahan aja. 18 per 3, 1 per 2. Jadinya 18 dikali 2 per 31 atau 36 per 31 ampere. Sudah, cukup 5 saja latihannya. Semoga membantu untuk mengerjakan soal-soal latihan untuk GKL. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.